Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Kang Nano Channel. Hai guys, konnichiwa. Selamat siang semuanya. Minasang o genki desu ka? Saudara sekalian, sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sahabat semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dalam video kali ini saya mau berbagi informasi atau berbagi cerita. Jadi mungkin para sahabat semuanya dimanapun berada sudah mengetahui bahwasanya di Jepang itu terkenal dengan kedisiplinannya. Masyarakatnya disiplin, patuh kepada aturan. Nah, bagi para training atau siswa magang ataupun yang mau belajar ke Jepang, sebelum mereka pergi ke Jepang, itu mereka harus belajar bahasa Jepang dulu di negaranya sendiri dan harus mengenal budaya mereka, tata hidup mereka, cara hidup mereka, tata tertib yang ada di Jepang di sana. Nah, saya di sini akan menunjukkan atau sharing bahwasanya saya sewaktu di Jepang, saya mendapatkan buku petunjuk dari perusahaan di mana yang akan mengirim saya ke Jepang dulu bersama teman-teman. Jadi sebelum pergi ke Jepang, kita belajar dulu, disiapkan bukan hanya belajar bahasa Jepang, tapi juga belajar cara hidup mereka, belajar tata tertib mereka. Nah, buku ini adalah saya dapatkan pada tahun 1998 sehingga sampai sekarang juga masih saya pegang ya sebagai kenang-kenangan, dan ini saya pergunakan juga pada saat saya melakukan atau memberikan kuliah kepada anak-anak atau teman-teman yang akan pergi ke Jepang sewaktu saya mengajar bahasa Jepang dulu ya. Ya, buku ini adalah buku namanya buku petunjuk kehidupan di Jepang ya. Ya, buku ini adalah namanya buku petunjuk kehidupan di Jepang. Nihon no Seikatsu Anai. Buku petunjuk kehidupan di Jepang. Ya. Buku ini adalah buku yang penting, buku yang harus dimiliki bagi para training asing. Jadi training asing itu bukan hanya dari Indonesia, tetapi dari berbagai negara yang akan melakukan belajar di Jepang. Gaikokujin Kensu Se Hikkei ya. Jadi kanjinya saya bacakan di sini. Gaikokujin Kensu Se Hikkei. Jadi adalah harus dimiliki oleh seorang siswa training asing atau dari luar negeri. Ya. Ini diterbitkan oleh Japan International Training Corporation Organization, disingkat JITCO ya di sini. Jadi buku ini penting dimiliki dan harus dipelajari oleh semua training dari luar negeri atau training siswa magang asing. Saya kira ya bukan hanya buku ini saja yang harus dimiliki. Mungkin berbagai instansi atau perusahaan-perusahaan mempunyai buku panduan masing-masing. Kalau ini saya di sana adalah dibawahi oleh JITCO ya. Ada juga yang training itu dibawahi oleh EPA ya, program EPA dan lain sebagainya. Jadi setiap organisasi penerima di Jepang
itu dia akan menerbitkan buku panduan kehidupan di Jepang. Jadi kalau misalnya training asingnya itu dari negara Indonesia, ya akan nanti diterbitkan dalam bentuk bahasa Jepang ya. Di sini bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Jadi setiap negara di situ nanti dalam buku tersebut ada 2 bahasa. Nah, isinya buku petunjuk ini apa saja ya? Saya bacakan dari garis besar atau daftar isi dari buku ini. Jadi isinya di sini sangat lengkap ya. Ya, mewakili dari kehidupan di Jepang. Yang pertama adalah di sini mengenai keluhan dari pihak orang Jepang, kemudian mengenai pembimbingnya, kemudian kehidupan pribadi orang Jepang itu seperti apa, kemudian etika dan sopan santun yang diutamakan itu seperti apa, kemudian penggunaan tempat tinggal, jadi cara penggunaan tempat tinggal juga diatur ya, harus seperti apa di Jepang itu. Kemudian makan, cara makan dan etikanya di sana juga diatur ya seperti itu. Jadi kita harus tahu. Kemudian cara membuang sampah itu juga harus seperti apa ya. Nanti untuk semua cara membuang sampah etikanya nanti saya jelaskan nanti dalam video berikutnya. Saya bacakan lagi ya, di sini ada terus hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita berbelanja. Jadi kalau untuk berbelanja di negara Jepang itu harusnya seperti apa, aturannya seperti apa. Kemudian di sini juga dijelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan transportasi ya. Kemudian di sini juga dijelaskan ada bank dan kantor pos. Kemudian ada penitipan kilat, terus masyarakat kartu, yen dan valuta asing, kemudian kehidupan dalam 4 musim, kemudian kalender dan kebiasaan, terus kemudian terkait dengan orang Jepang dan agamanya seperti apa, kemudian terkait dengan stempel, kemudian ada terkait membahas polisi dan pos polisi, kemudian ada membahas terkait pemadam kebakaran, kemudian ada penggunaan fasilitas umum, kemudian ada terkait dengan gempa bumi dan angin topan ya. Kemudian pada saat kita sebagai seorang training itu sewaktu sakit dan terluka harus seperti apa, kemudian cara pemakaian telepon internasional, kemudian di situ ada namanya ruang konsultasi JITKO. Ya, kalau misalkan kita dibawahi JITKO, kita di situ ya, ini karena buku dari JITKO, jadi di sini ada ruang konsultasi JITKO, itu harus kemana ya, seperti itu. Ya. Itulah ya garis besar dari isi buku ini ya, buku panduan untuk kehidupan di Jepang. Jadi bahwasanya penting sekali ya bagi sahabat semuanya yang akan pergi ke Jepang ya. Saya sarankan, rekomendasikan adalah kalau belum memiliki ya pakai buku ini ya. Apabila misalkan teman-teman belajar di suatu lembaga atau apa ya, alangkah baiknya cari buku ini ya. Di sini ada namanya buku petunjuk kehidupan Jepang, atau bisa juga melalui media massa yang lain seperti misalkan ya cari buku-buku yang lain atau di website ya seperti itu, atau mungkin di YouTube juga ada ya seperti itu ya. Banyak artikel-artikel yang menerangkan atau menjelaskan terkait dengan tata cara atau aturan-aturan kehidupan di Jepang ya, seperti itu ya. Intinya pada saat kita pergi ke Jepang, kita tidak terlalu awam, setidaknya sedikit banyaknya kita mengetahui aturan-aturan kehidupan Jepang itu seperti apa, sehingga pada saat kita pergi ke Jepang itu tidak terjadi banyak masalah ya. Jadi kita harus patuhi juga aturan kita, tempat kita hidup seperti itu ya. Nah, itulah sahabat semuanya, sharing terkait dengan buku panduan untuk orang asing bagi seorang yang siswa training atau siswa magang, atau yang mau belajar, atau yang mau pergi ke Jepang, atau yang mau berwisata. Pokoknya intinya yang mau pergi ke Jepang, sebaiknya
pahami dulu, tahu dulu aturan yang di sana. Itu saja ya guys, sharing-sharing dari Kang Nano. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya ya. Dan ikuti terus Kang Nano Channel. Terima kasih kepada sahabat yang sudah menonton Kang Nano Channel sampai akhir dan sudah mendukung support selama ini. Silahkan di-sharing kalau berkenan bila video ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Domo arigatou gozaimashita.